Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin bersama dengan Wali Kota Bogor Bima Arya meresmikan gedung baru Blok 1 Poliklinik, Blok 4 Laboratorium, alat cat lab, TBMDR serta program jantung sumber kehidupan bertempat di RSUD Kota Bogor pada hari Kamis, tanggal 28 Desember tahun 2023. Dalam kesempatan itu juga, Kemenkes selain melakukan peresmian gedung baru di RSUD Kota Bogor, pihaknya juga menghibahkan alat ventilator yang diterima Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Jadi kita hari ini peresmian ada 4. Yang pertama adalah blok 1 ini. Ini adalah untuk poliklinik. Kemudian ruangan apotek juga ada untuk farmasi, gudang farmasi, sama ruangan ini MDR. Kemudian ada juga junction atau penghubung dengan ruangan IGD. Nah, di sini juga akan dipergunakan sementara untuk pembuatan poliklinik polisional. Jadi supaya lebih besar lagi, kapasitasnya lebih banyak dan lebih nyaman. Kemudian semua harapan kita adalah semua pasien BPJS ini bisa dilayani dengan baik. Kemudian di blok 1 ini juga belum selesai, jadi masih 25% tahap pertama. Tahap pertama ini selesai. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan tepat waktu. Dan ini nanti di belakang sini nih, ini translator nanti seperti di Botani Square. Nanti ada lantai 2. Itu juga untuk roda dan lain sebagainya. Itu untuk itu kita harapkan mudah-mudahan kita dapat ada rezeki lagi supaya bisa membangun lebih banyak lagi. Karena yang menentukan itu adalah pembangunan selanjutnya. Pembangunan selanjutnya itu untuk penambahan ruangan poliklinik dilengkapi semuanya. Kemudian termasuk juga ruangan untuk ICU, penambahan kapasitasnya sama ruangan bedah supaya antrian bisa juga perkecil lah, supaya lebih percepat lagi. Kemudian di lantai berikutnya adalah lantai ruang manajemen. Selama ini manajemen kita nggak punya ruangan. Ya alhamdulillah saya juga nggak ada ruangan, jadi kemana-mana mencelam-mencelam, pencar-pencar. Nah kemudian itu blok 1. Nah blok 4 alhamdulillah itu dari ini sumbernya dari APBD kota. Nilainya 43 miliar. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan. Kemudian kalau yang blok 4 itu adalah lanjutan. Yang tahun lalu kita sudah selesaikan 3 lantai. Ini lantai keempatnya, lantai ketiga. Lantai ketiga ini dengan nilai 7,4. Itu dari dana alokasi khusus. Dengan itu diperuntukkan untuk sarana laboratorium. Nah kemudian kita juga setelah 2 gedung ini kita meresmikan juga untuk cath lab di Plan. Karena kita itu keperluannya pasien-pasien jantung komunital yang berasal dari RSUD kita rujuk ke rumah sakit di Jakarta, antrian lama, akhirnya meninggal. Nah ini kita ingin membantu masyarakat agar lebih cepat, jadi dan lagi bisa diatasi dengan BPJS. Kadang ini kan tidak bisa gitu. Jadi kita harapkan ini bisa. Tindakannya dengan alat yang canggih ini kan mahal ya. Nah makanya kita harapkan membantu ini dengan bismillah kita dapat supaya bisa kita lakukan tindakan-tindakan untuk pelayanan jantung komunital dan neurointervensi yang stroke kayak seperti transient ischemic attack. Stroke itu ada 2 tadi Pak Menteri, ada stroke yang perdarahan, ada yang stroke untuk iskemia. Jadi ini semuanya akan dipakai untuk ke arah sana. Nah, lebih kurang itu. Nah kemudian di cath lab yang kita punya ini, yang di Plan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk menurunkan kematian akibat jantung anak, jantung dewasa maupun dari stroke. Jadi kita berupaya ke sana supaya kita
jangan lagi terlambat lah menangani pasien-pasien. Kan kadang-kadang kita pasien sekarang ini kondisinya sering terlambat dalam diagnosis. Kita sering terlambat penanganan. Akhirnya sequelae, jalan diseret, ngomong belok. Nah itu kita harapkan tidak ada sequelae itu. Kita pengennya stroke segera ditangani. Nah, cuman dalam hal ini juga ini berkenaan dengan biaya yang sangat besar untuk BHP-nya. Yang harus kita pikirkan, selama ini kami mensubsidi pasien-pasien yang tidak mampu, yang dari pasien BPJS, yang inacin disease yang nggak nyambung, itu kita subsidi dari BLUD untuk pasien-pasien kanker misalnya. Ya mudah-mudahan dengan begini kita bisa lebih bagus lagi ke depan. Itu lebih kurang ya. Berarti setiap blok itu anggarannya beda-beda? Apa? Beda-beda. Yang satu itu dari APBD 2. Kalau ini APBD 2, ini alhamdulillah kita itu berjuang ya untuk mendapatkan itu. Makanya kita menjadi rumah sakit pendidikan. Saya presentasi ke Bappenas, presentasi ke Kemenkes untuk mendapatkan dana-dana supaya bisa membangun terus. RSUD dulu kan kurang begitu bagus gedungnya, kurang layanan juga kita ingin perbaiki. Itu adalah perjuangan yang terus-menerus ya, continue improvement yang kita lakukan. Dan insya Allah doakan kami kalau mikir-mikir wah sieun kalau ngebangun teh jujur we sieun, tapi karena niat lillahi ta'ala, no interest untuk masyarakat, kita harus berani ambil langkah. Jadi kalau kita tidak melakukan apapun juga salah, ya kan? Jadi ketika diberikan amanah kita coba sebaik-baik mungkin untuk amanah. Pak, ini menampung berapa pasien Pak sama luas? Kita dari awal saya masuk sini 2019 kita cuma punya 300 berapa tuh? 300 sekian lah. Sekarang kita sudah mencapai 508 pasien. Nah sekarang dengan adanya ini belum menambah kan, karena ini bukan untuk menambah rawat inap, tapi nanti kita akan coba lagi membuat penambahan yang bekas laboratorium pindah ke atas untuk dijadikan ruang rawat inap, karena bor kita udah 80%, jadi udah stagnan. Di IGD pasien 250 sehari, beda sama IGD rumah sakit swasta yang cuma 5, cuma 10. Kalau kita kan 250, jadi kebayang kan stagnan di situ. Jadi makanya harapan kami mudah-mudahan bisa turnovernya cepat gitu. Jadi kalau kita kapasitasnya bisa nambah sampai 600, ya mudah-mudahan bisa mengurai gitu. 500 miliar tadi berarti untuk ini, lalu untuk Dari 2019 dari 2016 ya.